Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema "Tidak ada satupun daun yang jatuh melainkan tanpa izin Allah". Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sukardi Buya dari Cengkok. Iya. Siapa yang nanya ini? Oh, Sukardi. ya. Oke. Dari Cengkok Buya. Kalau nggak salah minggu-minggu yang lalu Buya menerangkan tentang tawadu Buya. Tawadu. Iya. Artinya tawadu itu pola hidup sederhana. Tawadu, zuhud. Ya, zuhud. Pola hidup sederhana itu Buya. Zuhud ya. Ya, zuhud. Pola hidup sederhana. Mengencangkan ikat pinggang satu gelek. Pola hidup sederhana itu apakah memang itu adalah ketentuan dari Allah atau kalau memang artinya bisa dipelajari? Kalau memang itu ketentuan dari Allah, berarti ada dalam hati atau ada dalam palung hati yang dikatakan buyah atau sir itu Buya. Nah, di dalam sir itu ada yang namanya nur atau cahaya atau sesuatu penjelasan, pemahaman atau kesadaran. Dan juga di dalam palung hati itu juga ada zat, artinya ada kehidupan, ada getaran, ada gerak, ada detak, tak, tak, tak. Dan dari dalam palung hati juga memang ada sifat, artinya ada penglihatan, ada pendengaran, dan ada pengucapan. Di dalam palung hati juga ada sesuatu wujud, yang artinya wujud itu berupa sesuatu warna atau bentuk atau rupa. Nah, yang jadi pertanyaan itu timbullah sesuatu rasa. Rasa itu dari mana asalnya? Apakah memang rasa itu dari zat ataukah memang dari sir? Kalau kita menjelaskan tentang rasa itu kan ada dua Pak. Artinya ada rasa jasmani dengan ada rasa rohani. Jasmani seperti manis, pahit, asin, gurih dan sebagainya. Ruhani mungkin ada sesuatu ketenangan jiwa atau memang ketentraman atau itu penjelasannya gimana dulu? Terima kasih Buya. Iya, itu makanya jadi kalau kita bicarakan istilah itu dengan menggunakan bahasa Indonesia menjadi rumit persoalannya. Rasa, ya lidah merasakan. Itu zauk. Kalau rasa di hati namanya his. Benar-benar rasa juga. Jadi keder kan. Kalau Anda tahu mengerti tetangga itu miskin makanya serba kurang, kalau ini tetangga kaya makanya berkecukupan, memahami ini kaya ini miskin itu menggunakan akalmu. Tetapi kalau Anda merasa terharu kalau ada orang miskin, itu yang dipakai domir musyakal, iya kan? Ketika Anda tidak suka melihat orang itu susah, tidak suka melihat ada orang senang, maka harus dipertanyakan Anda ini statusnya manusia atau binatang, ya kan? Baru Anda manusia ketika Anda ikut berbahagia melihat ada orang bahagia, ya kan? Anda ikut sengsara melihat orang yang sengsara. Tetapi ketika Anda bisa melihat sesuatu, apakah itu dengan fuadun, apa dengan domirun, apa dengan basiratun, yang bisa melihat transparan dan transandental itu adalah basirahmu. Wa idza kashafna anka ghita'aka fakana basaruka al-yawma hadid. Ketika dikelupas basirahmu, terbuka basar, maka menjadi basirah itu menjadi transparan dan transandental, paham semuanya. Kemudian bagaimana kerja domir, akal, pikiran, qalbun, fuadun, basiratun, itu semuanya punya wilayah kerja yang berbeda-beda. Mata fisik ya, mata, telinga, mulut, lidah, bibir, tangan, kan begitu ya, akan berbeda-beda. Kalau merasakan sesuatu manis dan pahit pakai apa? Pakai lidah. Lidah sendiri pun itu tidak sama. Kalau merasakan manis itu adanya di pinggir, kalau yang bangsa sepet-sepet pahit itu di tengah. Bangsin banger-banger
di ujung. Itu juga ada wilayah kerja sama, jadi tidak semudah itu ya. Tetapi kalau sir itu sendiri adalah merupakan rahasia yang tidak bisa diketahui kecuali Allah dan kita yang punya sir itu. Itu pun kalau kitanya sudah minal wasilin, yang sudah nyampe. Kalau enggak ya kita juga enggak tahu. Apalagi sir yang sangat rahasia. Status kita di masyarakat saja kita kadang-kadang salah memposisikan diri kok. Betul enggak? Keburu gede dase. Rasanya masa ditanya Bapak siapa? Masa enggak kenal? Seile enggak kenal. Ya Bapak siapa? Masa enggak kenal? Enggak kenal kok. Saya enggak kenal kamu kok. Marah dia pergi, ya udah. Saya juga enggak perlu kenal orang seperti itu mah. Saya tidak perlu kenal orang yang seperti itu. Bikin capek nantinya. Paham enggak? Dah kita banyak pilihan kok. Teman kita milih, enggak cocok pilih yang lain. Betul enggak gitu? Ya udah. Jadi dia merasanya sudah orang besar, semua orang kenal kiranya gitu. Nah, ketika kita menghormati saja, saya gitu. Saya sopan. Jadi modal tuh, dia sakur saja masih tuh hormat. Apa nih kayak cemara liram konon. Jadi dia merasanya ya gitu. Jadi ketika kita sopan itu dikiranya kelemahan. Dikiranya lebih hebat gue daripada dia sakur. Dia jauh hormat pada saya. Bayangkan. Itu kan sedikit tolol. Enggak banyak, sedikit tolol. Ya kan gitu. Nah, itulah saya ingin mengasih pemahaman bahwa kerendahan hati itu adalah keperkasaan, bukan kelemahan. Untuk merubah itu sudah angel pikiran manusia ini, paham nggak? Ya, bukannya Anda semakin respect pada orang yang rendah hati itu, malah nggak paham. Dikiranya kamu sudah jadi orang mulia, kan aneh begini. Jadi tergantung kepada bagaimana sudut pandang. Nah, kalau Anda masih menyatakan apakah hidup itu takdir juga, dari sudut pandang jangan dibentur-benturkan. Kalau kita bicara hakikat, semua yang terjadi itu sudah ada skenarionya. Nggak mungkin orang memutar film tanpa ada skenario dulu, lakonnya siapa, pemainnya siapa, sampai dialognya pun kalimatnya dilatih dulu dong. Ya kan? Nah, kalau kita main panggung sandiwara, 10 orang suruh naik panggung, silakan kamu pilih peran masing-masing. Lakonnya apa kira-kira? Lah ya itulah persoalannya. Jadi jangan dibenturkan bahwa ini berarti. Jadi begini, silakan Anda mengatakan, ya kan, bahwa tidak ada daun kering pun yang jatuh kecuali sudah mendapatkan ketentuan dari Allah. Kalau tidak nggak bakal jatuh. Daun saja, sealam dunia jatuh aja itu sudah ada ketentuannya. Nasibmu sudah ada. Sekarang mau percaya silakan, kayak udah. Ya kan begitu. Dan saya bukan teori, tapi ini realita yang sebenarnya, bahwa di mana peranmu, kamu bikin matanya di mana? Pernah bikin mata? Bayar enggak? Hidung, mata, dan semua organ tubuh yang bekerja di luar di akal tidak sadar Anda bekerja siang dan malam, Anda tidak pernah merasakannya. Anda tidak bisa mengendalikan aliran darah Anda, tidak bisa mengendalikan degup jantung Anda. Lalu Anda mengatakan aku menentukan. Apa yang kau tentukan selama ini? Orang ini manusia kadang-kadang dipikir gila juga sih. Kita lahir juga bukan pilihan kita. Saya jadi laki-laki juga nggak pernah milih. Sampai namaku pun bukan pilihanku. Otakku juga bukan hasil karyaku, betul nggak? Lahir di kertas juga kan nggak milih. Saya tidak pernah dilibatkan apapun. Saya menerima beres lahir. Dikasih tinggal duduk manis saja nggak mau, gimana sih? Andaikan engkau dilibatkan, satu, silakan panjangkan rambut kepalamu, titik, itu saja. Sudah, nggak usah sembahyang, nggak usah puasa, nggak usah wiridan, nggak usah usaha, nggak usah. Pokoknya tugasmu di dunia panjangkan rambut kepalamu. Seumur hidup kamu sehari-harinya narik rambut saja. Dikasih beres panjang sendiri, alisnya panjangnya berhenti sendiri, bulu ketek pun tidak mungkin 3 kilan nih. Betul nggak? Sampai nanti usiamu berapa tahun sudah ada aturannya.
dan kamu tidak dilibatkan masalah kematianmu, tidak boleh terlibat, terima beres, tunggu saja saatnya kamu mati. Terus ini realita nggak nih? Bukan teori kok. Itulah makanya ketika kamu merasa bisa melakukan sesuatu menurut perasaanmu, itu usahamu. Wa ma yasha'una illa ay yasha Allah. Ketika kamu berkehendak punya keinginan apapun, itu sesungguhnya keinginan Allah. Kalau terjadi, itu yang terjadi keinginan Allah, bukan keinginanmu. Betul nggak? Itu jadi prangsa, artinya salah prangsa. Betul nggak? Kretek hati, pengen minum kopi, langsung di pos otak, langsung tanpa jeda waktu, langsung tangan saya menjulur, dekatkan ke mulut, mulut terbuka, mulut menyedot, kan begitu? Di kedainya kita. Iya, sekarang orang yang kena stroke disuapin nggak? Bisa makan sendiri nggak? Katanya bisa. Katanya bisa makan sendiri. Sekarang bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Ya kenapa stroke? Pilihan siapa stroke? Kita nggak pernah milih sakit kok. Jadi apa? Hidup ini sebagai seorang beriman, sudah terima sajalah apapun yang menjadi ketentuan Allah, syukuri saja apapun yang diberi oleh Allah. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk hadir di dunia ini. Kalau tidak, kamu di alam berkayangan, ngabang-ngabang. Iya, jadi artinya sudah, Anda berpikir, Anda berusaha, matahari tetap bersinar, tidak ada pengaruhnya. Betul nggak? Nah, itulah ada bagian-bagian manusia seolah-olah ada kebebasan. Itu namanya urusan syariat. Paham nggak? Dari sudut pandang syariat. Begini, saya tuh pengennya ginilah. Saya ingin mengajak Anda melihat dari sudut pandang yang berbeda sehingga paham. Kalau sudut pandangnya sama, ya tidak akan berubah. Afrizal itu tukang menaksir nilai agunan ya. Rumah diagunkan, diperiksa nggak? Temboknya diketokin, lantainya dibuka, keramik, tehel, apa, granit, apa marmer, atapnya dibuka, rengnya besi apa, ring bambu, ya kan? Dilihat dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, dari depan, dari luar, dari dalam, baru ditilai harganya. Itulah cara menilai sesuatu, jangan dari sudut pandang sendiri. Betul nggak? Nah, itulah sebabnya kita berbeda itu karena masing-masing melihat dari sudut pandang yang berbeda. Cocok? Iya kan? Jadi orang bertengkar itu artinya karena mereka berbeda sudut pandang. Ada dua cewek, A dan B. Saya Pak Rahmat memilih, akan beda. Saya milih A, milih B. Pak Rahmat milihnya yang baheno, yang ukuran buah dadanya super bomb. Saya milih perempuan yang jenius, yang cerdas, karena saya melihat kecantikan perempuan ketika otaknya cerdas akan lebih cemerlang. Maka saya milih ini. Jangan salah kan pakai sekolah kok milihnya yang jelek, nggak ada urusan. Betul nggak? Bagi kamu jelek, bagi saya cantik kok, karena saya memberikan nilai kecantikan logika lebih hebat daripada kecantikan wajah. Kalau wajah otaknya goblok, membosankan, beli. Betul nggak? Nah itu kan sudut pandang. Nah itulah kira-kira. Jadi semua ketika engkau melakukan apapun, kamu hidupnya zuhud. Allah nggak? Ya iya, terus siapa lagi? Ada nggak orang yang pengen zuhud tapi nggak bisa? Ada nggak orang yang pengen sehat tapi nggak bisa? Ada nggak orang yang pengen kaya tapi nggak bisa? Berapa persen keinginanmu yang tercapai? 0 semuanya itu. Yang terjadi semuanya keinginan Allah. Hanya kamu ini salah perangsa, dikiranya keinginanmu. Padahal ketika Allah ingin memberi kamu, Allah bikin keinginan di dalam dirimu, lalu kamu berkeingin. Susah banget sih. Ketika Allah ingin memberikan kamu istri, Allah membuat keinginan dimasukkan dalam dirimu sehingga kamu berkeinginan pengen kawin. Ada nggak orang di sini yang nggak pengen kawin? Ada.
ditawarin istri tuh cengar-cengir. Gitu loh. Ketika Allah menghendaki engkau kaya, Allah berikan semangat kamu bekerja siang dan malam. Gairahnya semakin tinggi, percaya dirinya tinggi. Ya kan begitu? Allah yang beri semangat, itu saja kok susah banget sih. Iya kan? Ketika Allah ingin membangkrutkan kamu, gampang. Ya seperti itulah kira-kira. Jadi artinya bahwa selagi kita belum paham Allah, nggak akan paham-paham. Percaya nggak? Sampai botak kepalamu lo paham-paham. Nah sehingga kadang-kadang Allah memberikan cara yang sangat drastis. Kamu dikasih musibah yang luar biasa. Utang di bank 5 miliar, rumah disita, istri mantan cerai, anak kena narkoba. Nah, iya kan? Baru salah gempor, baru Allah, baru dari hati menyebut Allahnya. Percaya nggak? Saya doakan mudah-mudahan sering aja begitu. Ya nggak usah lah, ya kita ambil pelajaran orang lain aja lah. Itu orang begitu. Jadi nanti cara memberikan hidayah mah, sekarang apa sih keberatanmu untuk mengakui bahwa apa yang kuperoleh ini bukan hasil upayaku, tapi ini adalah pemberian dari Allah. Hadza min fadli rabbi. Sangat nyaman kok. Iya kan? Cobalah tundukkan kesombonganmu itu. Jangan kau pelihara kesombongan sedikit pun di hadapan Allah. Ya. Setiap napas keluar syukurilah, alhamdulillah napasku masih lega. Betapa orang napasnya sesak. Ya, sampai saya pernah sampai trauma menunggu orang nazar 12 hari gak mati-mati. Sampai saya ikut sesak napas. Iya, 12 hari. Ya, dibacain Yasin kalau macam, enggak mati-mati. Ya Allah. Ya. Nah, itulah persoalannya. Jadi kita kembali. Makanya ketika Tuhan di dalam logika, yang terjadi ada kegaduhan. Tapi kalau Tuhan dalam merasa, nyaman sekali. Percaya nggak? Itulah kira-kira. Oke. Ini ada pertanyaan dari Jepara Bu ya. YouTuber Bu ya. dari mana? Dari Jepara. Semarang. Jepara. Iya. Pertanyaannya, kategori seorang hamba yang bagaimana yang apa tuh? Kategori seorang hamba yang bagaimana yang diizinkan oleh Allah tenggelam dalam hakikat ayaniyah. Hakikat ayaniyah di sininya. Hakikat ainiyah, ainul haq, ya ainul haq. Ada ainul yakin, ada hakul yakin. Itu yang ainul yakin, yakin ainiyah ya. Artinya yang bisa melihat dengan hakul yakin. Begini aja. Sementara kita secara logika bisa mengambil keputusan apapun berdasarkan indikator-indikator. Nanti indikator itu ada lafziyah, ada ghairu lafziyah. Yang lafziyah ada yang wadaiyah, ada yang tabi'iyah, ada yang akliyah. Yang udahlah kebanyakan begini aja dah. Nanti nggak bisa habis lagi. Saya tidak melihat apinya, tapi yang saya lihat asapnya. Lalu saya simpulkan di situ pasti ada api. Dibenarkan nggak logika semacam itu? Benarkan. Logis nggak? Logis. Tetapi ketika suara kentung, tung, itu suara kayu dipukul, suara kentung. Logis atau sifatnya tabi'i, artinya alami suara itu. Alami itu suara kayu dipukul. Ada yang memukul, logis nggak? Logis. Maknanya apa kentung dibunyikan malam hari? Bisa itu ada maling
bisa ada rumah kebakaran. Kalau kita tidak mengerti wadaiyahnya, apa bedanya kentung maling sama kentung kebakaran? Kalau kebakaran tung 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 itu kebakaran. Kalau tung 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 maling, gitu. Kita nggak tahu. Nah kalau wadaiyah kita belajar dulu bagaimana dibuat, disepakati bunyi itu maknanya ini, kan begitu persoalannya, ya kan? Nah kita tidak akan pasti itu kebakaran atau maling. Kita datang ke tempat suara itu, sumber suara, ternyata di situ ada api menyala-nyala. Oh, berarti kentung tadi maknanya kebakaran. Itu ainul yakin, bukan katanya. Betul nggak? Orang mengatakan itu kebakaran, ya, tapi nggak lihat, bisa. Nah, kamu percaya kepada Allah kan berdasarkan indikator, hanya bukti, ya kan begitu? Tidak pernah melihatnya kan? Betul nggak? Nah itu persoalannya. Apakah mungkin Allah dilihat? Bisa. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah nanti di hari akhirat berseri-seri, nadhirah, wa ila rabbiha nadhirah. Nadhirah, nadhara itu berseri-seri, ya. Kalau nadhirah dari nadhara yanzuru, melihat. Ini nadhirah, ini nadhirah, melihat. Jadi melihat. Jadi itu iya, lihat dengan apa? Ya tentunya bukan dengan mata yang sekarang ini, karena mata yang sekarang ini didesain hanya untuk melihat sesuatu yang physically. Paham nggak? Sekarang begini, sesuatu ada bersifat konsep-konsep, tetap tidak bisa dilihat. Anda bisa melihat sholat nggak? Bisa. Kayak apa sholatnya? Nggak bisa. Tapi saya bisa melihat orang yang, nah itu namanya ketika sholat itu dilaksanakan, itulah namanya tajalli. Tajalli sholat pada orang yang sedang melakukan penampakan konsep sholat yang sedang dilakukan oleh orang. Nah kita, logika kita tidak melihat Allahnya, tapi tajallinya yang ada di alam semesta ini kita yakini dan tidak mungkin akan ragu-ragu. Seperti itu aja kok. Kalau ingin melihat langsung, tetapi kalau melihat dengan basirah, yaitu di dunia pun kita melihat, tapi melihatnya dengan basirah, dengan mata hatimu, bukan dengan mata kepalamu ini. Begini, saya bisa melihat pikiran Anda. Mata saya bukan dengan mata saya, dengan kemampuan intelektualitas saya, Anda ideologinya seperti ini, platformnya seperti ini, nggak bisa dibaca, nggak bisa kelihatan. Tapi saya baca Anda ini penganut paham liberal, ini paham sosialis, ini komunis, ini paham. Bisa kita lihat dari perilaku Anda dalam berdagang, berniaga, berbicara, kan begitu. Jangan bilang karena tidak kelihatan maka tidak ada. Pertama, imajinasi dalam pikiran kita mencipta satu bangunan. Sudah jelas pintunya, warnanya, keramiknya, gentengnya, plafonnya, bajanya, semua dalam imajinasi. Bisa dipahami? Nggak bisa. Hanya arsitek itu sendiri yang paham. Kita baru paham kalau sudah diucapkan. Paham? Kalau sudah diucapkan. Gentengnya dari Morando yang berwarna hitam. Nah itulah ketika diucapkan itu, lalu akhirnya dibangun. Makanya innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah mengatakan genteng, ya jadi genteng. Makanya apa saja yang kita lihat itulah kalimat-kalimat Allah. Kalimatullah itu dikiranya kalimat-kalimat itu tulisan. Bukan, kalimat itu makhluk, paham enggak? Paham baik. Lau anal bahra midadan li kalimati rabbi dan nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Kalau hutan itu lautan dengan tinta, menulis kalimat Allah, menulis, mengurai, menerangkan, menganalisa makhluk-makhluk Allah sampai sekeringnya lautan, nggak bakal selesai. Termasuk Nabi Isa itu kalimat Allah. Percaya nggak? Betul nggak? Iya. Jadi kalimat itu bukan kalimat, iya kan?
bahwa qauluhul haqqu, katanya Allah adalah hak, real, ada, terjadi, terbukti. Jadi kita sendiri mikir dulu, baru diucapkan, baru dilakukan. Awalnya gimana? Dari ide dulu kan gitu. Itulah makanya bahwa melihat Allah ya bisa melihat. Ya sekelas orang-orang kayak Rabi'ul Adawiyah, Abdul Al-Masri, ya kan, Ibrahim bin Adham dan sebagainya min auliyaillah, yang mereka basirah mereka sudah mengenal Tuhan betul-betul tahu, sehingga percayalah dunia ini sudah nggak ada artinya karena sudah melihat hebatnya Allah. Ya itulah sampai akhirnya tidak ada nilainya. Faqul ladzi fawqat turabi turabu, apapun yang ada di atas tanah adalah tanah semuanya kok, tidak ada nilainya. Hanya Allah yang bernilai, yang lain nggak ada nilainya. Jadi artinya itu tidak mungkin saya akan menerangkan tentang ainul haq kepada seseorang yang belum pernah mengalami proses semacam itu. Jadi paling-paling ya cicipan dewek beding, iya kan? Apalagi Allah. Saya sendiri ketika pernah bertemu dengan perempuan ya secantik Monica Bellucci, orangnya begini, semampai begini, rambutnya begini, tetap apapun saya yang terangkan dengan kalimat-kalimat tidak akan membentuk imajinasi yang sama dengan hakikat perempuan itu. Kalau Anda seorang pelukis yang hebat, saya terangkan dengan kalimat-kalimat, Anda lukis, terus dilihat orang sebenarnya akan jauh berbeda. Karena yang Anda bangun adalah imajinasi. Sedangkan ini perempuan saya lihat sendiri. Tetapi bahasa saya tidak mampu menguraikan persis, bisa membangun imajinasi yang sama dengan orangnya. Itulah logika kita dalam komunikasi seperti itu. Jadi kita maklumi saja ketika orang itu tidak mengerti apa yang saya terangkan, saya maklumi. Karena kalimat-kalimat yang saya susun tentu akan membangun imajinasi yang berbeda dalam pikiran kita ini. Jadi ada yang ngerti 50%, 60%. Kalau ada di sini yang sangat cerdas malah bisa mengerti 200%, karena orang itu orang yang sangat jenius, IQ-nya 180. Ya kan begitu. Sehingga satu kalimat saja bisa diurai orang itu lebih luas lagi. Kan bisa terjadi. Ada yang diterangkan berkali-kali masih nggak paham aja. Ada, dan itu di luar kemampuan kita. Hanya bagi kita menerangkan bagaimana saya membuat orang berimajinasi persis seperti dalam pandangan saya. Satu, tidak mungkin, paling-paling ya hanya mendekati saja. Apalagi itu berbentuk kalimat. Foto sekalipun, sering kita melihat foto seseorang, begitu melihat orangnya pangling nggak kenal kok. Betul nggak? Ya iya kan begitu. Apalagi itu omongan, kalimat, foto aja begitu orangnya nggak kenal. Iya, apalagi foto-foto yang wanted yang dicari orang-orang yang dalam pencarian, nggak kenal. Padahal kita pernah lihat tapi nggak kenal, beda sih. Gitu. Jadi kira-kira begitulah. Jadi pengenalan seseorang, ma'rifatullah seseorang pun tidak satu levelan. Orang yang ibadahnya lebih tekun, hatinya lebih bersih, akhlaknya lebih baik, kan gitu, akan berbeda kualitas kema'rifatannya. Jadi yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat, berkelas-kelas, itu aja kok. Wali juga macam-macam, tapi ya langkah wali gorong-gorong. Ya kan, setidaknya ya dia akan menjadi satu warga negara yang baik, memberikan manfaat.